yang seringkali buat kita kalah dalam hidup. Kita ingin buru-buru, kita ingin doa kita segera dijawab, kita ingin masalah kita segera selesai. Ya, semua orang pengen gitu. Tapi seringkali dorongan itu membuat kita akhirnya nyerah. Akhirnya kita bilang, mana Tuhan gak jawab doa, mana Tuhan gak tolong saya. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini saya percaya setiap kali kita menunggu firman Tuhan, menanti firman Tuhan, kita semua dapat kekuatan yang baru. Karena Alkitab bilang, diberkati orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Dan waktu firman ditabur, saya percaya ada sesuatu yang tumbuh di kerohanian kita, membuat kerohanian kita tidak di situ-situ saja, tapi terus bertumbuh. Dan Tuhan memberikan kekuatan, semangat yang baru buat kita. Dan saya percaya itu maunya Tuhan. Kita tidak dikalahkan masalah, tidak dikalahkan tantangan, tapi kita mengalami kemenangan dalam hidup. Kemenangan dalam hidup bukan sekedar kesuksesan duniawi ataupun sekedar tentang kekuasaan, tapi kemenangan dalam hidup adalah ketika kita bisa bereaksi, merespon sesuai dengan apa yang Yesus mau. Karena saya percaya Yesus adalah teladan kita, Yesus adalah juara yang sejati, Dia selalu berkemenangan. Bahkan Yesus mengalahkan dosa, Yesus mengalahkan maut, dan Yesus bangkit hari ketiga. Kebangkitannya membuktikan kemenangannya dan memberi kita dorongan percaya. Apapun masalah, tantangan yang kita hadapi, Tuhan mau kita bukan kalah tapi menang. Dan pagi ini yuk sama-sama kita lihat ayat firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Biar mata kita melihat Yesus, kita meneladani Yesus, bagaimana Yesus bereaksi, bagaimana Yesus merespon, bertindak. Dan salah satu kemenangan adalah ketika kita melihat doa kita belum dijawab, kita melihat jalan masih tertutup, tidak ada pintu yang terbuka, masalah belum juga beres. Bagaimana kita bisa berkemenangan ketika hal itu terjadi? Kita lihat Yesus. Yesus tidak terburu-buru. Saya mau katakan sekali lagi, Yesus tidak terburu-buru. Yesus sabar dan Yesus selalu tepat waktu. Dia tidak terburu-buru di waktu itu yang kita kenang hari ini, hari Raya Palem, ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan kemudian dia elu-elukan, dimuliakan. Yesus masuk ke Yerusalem tidak terburu-buru. Yesus masuk tepat waktu. Yang seringkali buat kita kalah dalam hidup, kita ingin buru-buru. Kita ingin doa kita segera dijawab, kita ingin masalah kita segera selesai. Ya, semua orang pengen gitu. Tapi seringkali dorongan itu membuat kita akhirnya nyerah. Akhirnya kita bilang, mana Tuhan gak jawab doa, mana Tuhan gak tolong saya. Jadinya mundur. Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagaimana Yesus tidak terburu-buru, biarlah kita sabar. Kita mempercayakan bahwa Tuhan punya waktu yang indah jawab doa kita. Kita mau beriman bahwa kalau pintu belum terbuka, itu bukan berarti tidak terbuka selamanya. Tapi waktu Tuhan yang terbaik akan terjadi. Pintu yang terbuka yang saya perlu pasti terbuka indah pada waktunya. Sabar, Tuhan pasti jawab doamu. Lalu kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tepat. Yesus menjelang kematiannya, karyanya mati di atas kayu salib, mengelilingi dirinya dengan murid-muridnya, perjamuan kudus bersama murid-muridnya. Karena orang-orang yang tepat yang ada di sekitar kita bisa memberi masukan yang tepat, bisa memberi dorongan yang tepat, bahkan mungkin memberi teladan yang tepat, sesuai dengan tantangan dan masalah yang kita hadapi. Sehingga kita bukan kalah, tapi kita menang. Karena maunya Tuhan, kita berkemenangan. Alkitab berkata, Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak.
Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Amin. Lalu bagaimana kita bisa berkemenangan dalam hidup? Teladani Yesus sang juara. Yesus juara sejati. Dia pernah satu kali datang ke bait Allah dan kemudian dia membersihkan bait Allah. Dia tidak melakukan dengan kejam, tapi dengan tegas. Dia punya tujuan yang tepat. Lakukan apa yang harus engkau lakukan dengan tujuan yang tepat. Karena Tuhan mau kita berlari bukan tanpa tujuan. Filipi 3:14, dan berlari kepada tujuan. Ambil tindakan yang terukur, merespon dengan benar, berpikir dengan benar, sehingga merasa dengan benar, bertindak dengan benar. Efesus 4 ayat 26 bilang begini, apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Maksudnya gini loh, kita bisa saja marah, tapi jangan lama-lama. Jangan biarkan amarah larut-larut, kemudian pada akhirnya membuat kita berdosa. Kalau kita mau tegas, kita boleh tegas, tapi jangan sampai akhirnya bukan tegas, akhirnya larut berlama-lama, dan akhirnya kita justru marah-marah atau tegas tanpa tujuan, dan akhirnya kita kehilangan arah. Tuhan mau kita fokus, lakukan tindakan yang terukur. Sama seperti Yesus selalu melakukan tindakan yang terukur. Yesus berkemenangan, demikian juga kita bisa berkemenangan. Lalu kita harus paham, musuh sejati bukan orang lain, bukan orang di sekitar kita. Seringkali musuh sejati ada dalam diri kita sendiri. Kita berpikir yang salah, merasa kecil, sombong. Itu yang membuat kita seringkali mengalami kekalahan. Jadilah rendah hati dan jangan merasa kecil, percaya Tuhan yang besar. Dan saya beriman waktu kita bisa meneladani Yesus sang juara, kita berpikir seperti seorang juara, seperti Yesus berpikir, masalah tantangan bisa hadir di hidup kita, tapi saya percaya kita ingat betul bahwa yang terbaik Tuhan sudah siapkan buat kita, ada di depan kita, bukan ada di belakang kita. Dan kita menaruh iman kalau hari ini ada tantangan, ada masalah. Masalah dan tantangan bukan untuk selamanya, tapi masalah dan tantangan itu untuk sementara. Yang selamanya adalah kasih Tuhan, yang selamanya adalah berkat Tuhan buat hidup kita. Pagi ini biarlah renungan sederhana ini, beberapa firman Tuhan yang dibagikan boleh menguatkan kita agar kita berkemenangan dalam hidup. Teladani Yesus, lihat Yesus sang juara, dan miliki iman Yesus sang juara, kekuatannya, kuasanya, rohnya sekarang tinggal di dalam kita. Kita juga bisa berkemenangan di dalam segala aspek hidup kita. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya firman Tuhan ini boleh teguhkan kita, kuatkan lagi kita, dan firman Tuhan yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, mengerjakan apa yang firman itu mau, mengerjakan apa yang jadi kehendak Bapa, dan menuntun kita pada kehendak Bapa. Haleluya. Mari kita bersyukur, kita berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh meneguhkan, yang boleh menguatkan, yang boleh menyegarkan setiap kami. Pagi ini Tuhan jamah anak-anak-Mu agar boleh mengalami kemenangan dalam hidup, agar boleh mengalami kuasa dalam hidup mereka. Berdoa dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, bahkan yang berdoa berharap doa dan harapannya Tuhan kabulkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya bertobat dari ingin masalah cepat selesai, tapi saya mau percaya Tuhan punya waktu yang tepat untuk jawab doa, menyelesaikan masalah. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada temanmu, sahabat, keluargamu, biar banyak orang juga boleh ikut diberkati. Tuhan berkati setiap kita. See you